Hai guys, di video kali ini saya akan update soal hard fork Luna yang akan diadakan sebagai langkah revival plan komunitas Terra, di mana teman-teman mungkin bisa mendapatkan airdrop token Luna yang baru, dan kita akan lihat apa saja syarat-syaratnya. Selain itu, saya juga akan update soal market Bitcoin dan yang lainnya. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasinya lengkap dan bermanfaat. Kita akan mulai dulu dengan time frame daily untuk harga Bitcoin. Oke, jadi Bitcoin berhasil bounce dari garis support ini, garis yang sangat penting ini. Setelah 2 hari lalu dia merah, kemudian kemarin dia cukup bagus, dia bertahan di atas harga 29.388. Oke, dan hari ini dia sedikit naik, namun tidak terlalu banyak kenaikannya. Dari RSI-nya itu meningkat terus, kemudian dari money flow masih belum terjadi pergerakan signifikan, dan MACD-nya itu akan segera cross ke atas ya teman-teman. Jadi akan ada tanda-tanda bullish untuk harga Bitcoin. Kalau kita lihat untuk time frame 4 jamnya, dia masih berada di pola bear flag ini, di mana ada potensi untuk harga Bitcoin bisa terjun lagi ke daerah yang lebih bawah, di mana targetnya itu adalah daerah 61,8 di 27.700, kemudian di 26.600 dan 26 ribuan. Oke, jadi di situ adalah target-target di mana dia akan bounce ya, karena di situ kemungkinan besar akan banyak pembelinya. Namun kalau kita lihat dari time frame 4 jam, dia berada di RSI, berada di atas, jadi cukup bullish, money flow akan segera ke atas, dan MACD-nya juga masih mengarah ke atas. Jadi cukup bullish untuk time frame 4 jam Bitcoin. Kita harus lihat apakah garis support ini itu mampu menopang Bitcoin atau tidak. Oke, untuk time frame 1 jam bagaimana? Hampir sama saja. Namun di sini kita lihat ada terjadi 2 kali fake out, di mana dipikir akan terjun ke bawah, ternyata tidak. Dari indikator sendiri masih bercampur, namun lebih mengarah ke bullish sedikit saja untuk kalau kita lihat dari indikator. Kita beralih ke Bitcoin dominance. Bitcoin dominance sekarang ini masih sideways di daerah ini saja, di daerah 44,5 sampai 44,9. Dari indikator sebenarnya masih bullish, namun ada red dot di sini sebagai mungkin tanda pertama bearish ya, jadi bagus untuk altcoin. Oke, kalau kita lihat untuk time frame 4 jamnya, masih sideways saja. Oke. Kita juga akan update soal token Luna dan USD, bagaimana pergerakan harganya, dan target-targetnya bagaimana. Sekarang berada di pola symmetrical triangle ini untuk Luna BUSD, yang bisa teman-teman dapatkan di Binance. Rentangnya berada di daerah 0,00018 sampai 0,00020. Untuk jadi harga tersebut akan sideways saja di daerah sini. Kalau misalnya Luna berhasil breakout daripada garis 0,00019 di daerah sini, maka dia bisa ke atas dengan target harga. Kita akan ukur dulu. Oke, sekitar sampai ke harga 0,00027 dolar atau kenaikan sebesar 30-40% ya teman-teman. Oke, kalau misalnya dia ke bawah, dia itu bisa turun sampai ke 0,00013. Ini yang menjadi hal yang perlu kita perhatikan ya teman-teman. Untuk indikatornya sendiri, kita lihat untuk time frame 24 menit. Masih sideways ya teman-teman, jadi tidak terlalu bullish. Dari indikator juga masih berada di rentang-rentang yang sama saja. Kita beralih ke USD BUSD. Kita lihat untuk time frame yang 24 menit, dia masih sideways di sini saja, daerah sini. Pola besarnya adalah seperti ini. Dia masih berada di dalam downtrend, belum menembus ke uptrend. Kalau misalnya bisa tembus ke atas, maka itu bagus untuk USD, bisa ke daerah berikutnya, kemungkinan di daerah 0,26 dan 0,5, dan kalau misalnya sangat kuat, bisa ke 0,65. Jadi cukup pulih ya teman-teman. Tapi kalau dia misalnya dia ke bawah, dia akan ada garis support yang cukup kuat di 0,062 di sini. Dari indikator masih kelihatan sangat sideways, tidak
ada arah yang terlalu jelas untuk USD, apakah naik ke atas atau naik ke bawah. Oke, jadi itu untuk USD dan Luna. Dan kita akan segera ke menu utama pada hari ini, yaitu hard fork yang akan diadakan oleh Luna ya sebagai revival plan-nya. Menurut Do Kwon sendiri, Terra itu lebih dari USD. Jadi dia itu lebih akan mengutamakan komunitas Terra daripada USD yang sudah ada ya. Jadi stable coin-nya. Oke. Nah, blockchain Terra yang sekarang itu sudah ada itu akan di-fork ke blockchain yang baru tanpa stablecoin algoritmik Terra ya. Dan blockchain yang lama itu akan disebut sebagai Terra Classic atau token Luna Classic. Ininya itu disebut LUNC dan yang baru itu akan disebut sebagai Luna. Kedua blockchain ini akan sama-sama hidup ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang baru dan ada yang lama, maka lebih bagus yang baru karena potensi untuk kenaikannya, potensi untuk berkembangnya itu lebih banyak. Dan kalau misalnya untuk yang lama itu dia kurang bagusnya adalah karena dia sudah mulai ditinggalkan oleh developernya. Jadi fundamentalnya itu juga kurang baik lagi. Luna yang baru ini itu akan di airdrop pada orang-orang yang men-stake atau meng-hold token Luna yang sekarang masih ada ini, yang lama, dan residual USD, dan kepada developer aplikasi di ekosistem Terra Luna. Wallet TFL itu akan di remove dari airdropnya, menjadikan Terra ini sebagai komunitas yang dimiliki oleh blockchain yang dimiliki oleh sebuah komunitas. Oke. Terra 2.0 ini akan berfokus kepada developer. Developer akan langsung mendapatkan alokasi emergency token Luna agar bisa menghidupi, membiayai setiap operasionalnya. Dan juga pool of tokens. Oke. Dan untuk kepada builder-buildernya. Nah, jadi itu adalah informasi untuk ini kalau kita lihat di revival plan-nya secara detail, itu teman-teman bisa lihat di agora.terra.money. Distribusi tokennya itu akan ada 1 billion atau 1 miliar token Luna, di mana 25% itu masuk ke komunitas, kemudian 1% itu masuk ke developer sebagai emergency allocation, 4% ke developer yang essential, kemudian all bonded atau unbonded Luna, pemegang-pemegang Luna ketika snapshot itu sudah didapatkan, kemudian 25% itu buat holder USD. 10% akan didapatkan ketika launching, kemudian akan di-vesting selama 2 tahun. Oke. Nah, untuk bisa mendapatkan ini, maka kalau misalnya kita ada staking atau kita menggunakan ikut serta di dalam ekosistem blockchain Terra Luna tersebut, maka dia akan mengambil sebuah snapshot yang berada di tanggal 7 Mei. Launch snapshot itu akan di-take di Terra Classic Block 790.000 di tanggal 27 Mei. Jadi kesimpulannya adalah token Luna ini bisa di airdrop untuk staker token Luna, holder token Luna, dan holder token USD. Begitu pula untuk developernya. Jadi apakah ada teman-teman di sini yang nge-stake Luna atau hold Luna dan hold USD sebelum terjadinya attack tersebut ya teman-teman. Teman-teman bisa komentar di bawah ini apakah bisa mendapatkan airdrop tersebut. Nah, itu saja untuk informasi pada hari ini. Semoga informasinya bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.